Dalam sambutannya, Bupati Tulung Agung Gatut Sunuwibowo menggarisbawahi 5 misi utama RPJMD 2025-2029, yaitu peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan infrastruktur berkualitas, pengembangan sumber daya manusia unggul, penuntasan kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif. RPJMD yang kita musyawarahkan hari ini adalah RPJMD yang masih bersifat tentatif dan masih memerlukan banyak saran dan masukan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan RPJMD ini, saya berharap saran dan masukan dari seluruh peserta musyawarah di pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan musyawarah RPJMD Kabupaten Tulung Agung tahun 2025-2029 ini merupakan agenda strategis untuk menerjemahkan visi dan misi kami ke dalam tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah. Dalam rancangan RPJMD Kabupaten Tulung Agung tahun 2025-2029 ini adalah visi masyarakat Tulung Agung yang sejahtera, maju, berakhlak mulia sepanjang masa, telah dijabarkan ke dalam 5 visi pembangunan, yaitu 1. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis hilirisasi sektor unggulan daerah dan membangun dari desa. Nomor 2, mewujudkan lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Nomor 3, mewujudkan SDM yang unggul dan berbudaya serta kehidupan masyarakat yang penuh keguyupan. Nomor 4, menuntaskan kemiskinan secara terpadu dan kolaboratif. Nomor 5, mewujudkan tata kelola pemerintah yang adaptif, inklusif, dan bersih dari korupsi. Saya berharap kepada peserta musyawarah bank untuk dapat mencermati setiap makna dalam visi dan misi tersebut, kemudian menggunakannya sebagai bahan musyawarah di kesempatan ini. Saya juga meminta kepada seluruh OPD agar menyelaraskan rencana strategis dengan RPJMD. Semua perangkat daerah harus mendukung visi misi Bupati Tulung Agung yang telah menjadi visi misi, dan dari misi pembangunan daerah tidak boleh ada perencanaan perangkat daerah yang melenceng dari visi misi tersebut. Hadirin yang saya hormati, dalam RPJMD ini kita juga merumuskan program prioritas. Program ini digunakan untuk mewadahi program yang kami usung dalam pemilihan kepala daerah yang kemarin. Inilah bentuk tindak lanjut dari program pembangunan yang pernah kami janjikan kepada masyarakat Tulung Agung. Karena bagi kami sebuah janji hukumnya wajib untuk ditepati. Untuk itu saya meminta rincian program prioritas tersebut tidak hanya berhenti di RPJMD, tetapi harus bisa ditunjukkan di sub kegiatan yang mana rincian program ini akan dilaksanakan di setiap perangkat daerah. Kita semua harus punya komitmen untuk mengawal program prioritas ini, karena pada hakikatnya ini adalah amanah yang dipercayakan oleh masyarakat Tulung Agung untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati, di penghujung sambutan ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah bank RPJMD Kabupaten Tulung Agung tahun 2025-2029 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.
Kemudian, agenda musyawarah perencanaan pembangunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tulung Agung tahun 2025-2029 dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil musrenbang oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang memiliki urgensi yang tinggi sebagai wadah partisipatif dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara transparan, akuntabel, dan aspiratif. Melalui forum ini, berbagai pemangku kepentingan dapat menyampaikan usulan dan kebutuhan real masyarakat yang kemudian diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah. Kami selaku kepala daerah bersama OPD terkait juga didampingi Pak Wakil Bupati melaksanakan acara musrenbang yang dihadiri juga masyarakat. Acara ini ya tentunya utama tujuannya untuk agar finalisasi nanti ke depan untuk RPJMD itu bisa dilaksanakan dengan bijak. Tentunya harus menggali semua permasalahan yang ada di lapangan. Dan kami menginginkan permasalahan itu bisa dikaji sesuai apa yang dikehendaki oleh masyarakat di Tulung Agung. Tentunya dengan waktu kami melakukan kampanye dengan Pak Barutin terkait visi misi, juga waktu kami debat publik, tentunya itu harus menjalankan dari apa yang kami sampaikan bersama dengan Barutin. Dan harapan kami Bapeda juga terkait bisa mengejawantakan dari teman masyarakat, sehingga dengan adanya diskusi ini harapan kami semua permasalahan yang terkait masyarakat itu bisa dijawab dan diterjemahkan dari RPJMD. Yang paling berbahaya ini ya terkait infrastruktur jalan, kesehatan yang di kelas 3 mintanya gratis, tapi kita juga mengacu pada anggaran kita yang sekarang sedang pada efisiensi, tapi nanti tetap untuk kelas 3 itu bagi masyarakat yang benar-benar miskin sekali dan tidak bisa menyelesaikan terkait kewajibannya waktu rakyat saya ini sedang mengalami sakit parah, tentunya nanti saya akan campur tangan untuk satu pasien. Kasihan juga.